Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, pertama teladan terbaik dalam mendidik anak-anak kaum muslimin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, pada kesempatan hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan salah satu tips mengajarkan ketaatan kepada orang tua kepada anak-anak kita. Memiliki putra-putri, anak-anak yang taat, patuh kepada orang tua tentunya menjadi satu dambaan bagi kita semua. Menjadi satu impian bagi kita untuk memiliki putra-putri yang selalu mematuhi apa yang kemudian kita inginkan dalam kebaikan-kebaikan ataupun keinginan kita dalam kebaikan-kebaikan dunia maupun duniawi. Maka ilmu ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pelajari, yaitu ilmu untuk mengajarkan ketaatan kepada orang tua. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai anak tentunya, ataupun kita sebagai orang tua, bagaimana kemudian kita mengajarkan anak agar mampu atau bisa taat kepada kedua orang tua. Ayah bunda rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sa'altu Rasulullah SAW anil birril al-ism, faqala al-birrul husnul khuluq, wal ismu ma khaqqa fi sadrika wa karihta ayyaqala alaihin nas." Seorang sahabat bernama An-Nawas ibn Sinan al-Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Rasulullah, apa arti al-bir dan al-ism? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, al-bir adalah budi pekerti yang baik, husnul khuluq, sedangkan al-ism adalah yang muncul di hatimu dan kamu sendiri tidak senang tatkala manusia mengetahuinya. Itulah bir. Dan kemudian walidain adalah dua orang tua kita. Jadi birrul walidain adalah berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua kita. Jadi al-bir ini dimaknai oleh Rasulullah sebagai husnul khuluq, budi pekerti yang baik berdasarkan hadis tadi. Ayah bunda rahimakumullah, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 8, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Ayat ini dimulai dengan satu kata yang luar biasa, yaitu wasiat. Wasiat itu adalah satu kata atau pesan yang singkat namun memiliki makna yang kuat. Apalagi kemudian ditekankan wawasaina, Allah yang kemudian memberikan wasiat. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Jika suatu ayat ada penekanan atau taukid seperti ini, maka amalan yang akan disampaikan dalam ayat tadi tentunya adalah amalan yang memiliki pahala yang besar. Sehingga karena pahalanya besar, amalan ini bisa menjadi sebab satu, dikabulkannya doa, yang kedua diampuni dosa. Dalam kitab Zubdatul Tafsir min Fadhil Qadir, Syekh
Muhammad Sulaiman Al-Asqar mengatakan makna dari ayat ini yakni kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa yang kemudian dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Beliau menyampaikan yaitu dengan perbuatan yang menjadikan keduanya ridho dan menyenangkan hati mereka berupa kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan dengan sangat jelas untuk kemudian kita sebagai manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamak kita mendengar beberapa kisah, diantaranya mungkin ada seorang anak yang telah sukses. Ketika ditanya apa kunci suksesnya, adalah satu hal. Jadi ketika dia pulang ke rumahnya, yang dilakukan adalah kemudian mencuci kakinya, mencuci kaki sang ibu yang masih hidup. Kemudian bekas cuciannya ini dijadikan atau diminum oleh sang anak tadi. Tentu saja hal ini merupakan suatu hal yang sangat membuat ibunya ridho, orang tuanya ridho, orang tuanya suka terhadapnya. Bagaimana menampakkan kecintaan, menampakkan baktinya, menampakkan takdimnya seorang anak kepada orang tua. Tentunya hal ini akan membuat hati seorang ibu. Maka pantas saja jika orang tadi mengatakan kunci sukses baginya adalah berbakti pada kedua orang tuanya. Maka sekali lagi, ibadah berbakti kepada dua orang tua ini bukan sesuatu yang kemudian remeh, bukan sesuatu yang ringan. Namun ini adalah suatu amal yang kemudian memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wasaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amainihi anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di ayat ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disandingkan anishkurli wali walidayka, disandingkan kepada rasa syukur kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, anishkurli wali walidayka, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disandingkan dengan kesyukuran kepada kedua orang tua. Tentunya hal ini memiliki pesan yang sangat berat, yang sangat kuat kepada kita kaum muslimin, bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini memiliki porsi atau memiliki hal yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini Allah kemudian menyandingkan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian menjadi landasan bagi kita untuk kemudian selalu berbuat baik, albirun walidain, berbuat baik, berakhlak baik kepada kedua orang tua kita. Namun ketaatan kita kepada kedua orang tua ada batasnya. Ada batasan yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sebagaimana kita dapati dalam surat Luqman ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'hum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika keduanya, orang tua kita, jahadaka 'ala an tusyrika bi, untuk mensekutukan Allah, bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'hum, dengan sesuatu yang kamu tidak ketahui, maka fala tuti'hum, maka janganlah kamu patuh.
Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, la ta'atan fil maksiyah, innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik saja. Jadi birrul walidain kita, kepatuhan kita, ketaatan kepada orang tua kita adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Ayah bunda rahimahullah, hal itulah yang kemudian menjadi dalil agar kita kemudian taat, mematuhi, bersegera untuk mematuhi apa yang kemudian orang tua kita perintahkan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak-anak kita mentaati dan mematuhi orang tua? Tentu hal ini menjadi satu hal yang menarik. Saya menyebutnya dengan ta'dib atau penanaman adab. Di dalam ta'dib ini bisa kita bagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah mengajarkan, ta'lim, atau kemudian yang pertama adalah mengajarkan, kemudian yang kedua melatih sang anak, kemudian yang ketiga memberikan rasa terhadap apa yang kemudian kita ajarkan. Atau kita juga bisa mendapati dalam teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan kata teringo, ngerteni, ngelakon, dan ngerasa, mengerti, memahami, kemudian melaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan ngoyang, ketiga adalah ngerasa. Hal ini juga selaras dengan teori-teori yang kemudian disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, sebagaimana mengajarkan ilmu-ilmu atau karakter dalam diri anak. Salah satunya adalah kemudian pendapat yang menyampaikan ada moral knowing atau mengetahui moral feeling, merasakan nilai moral itu, dan moral acting, melaksanakan nilai moral itu. Kenapa kemudian kami membagi dalam 3 proses tadi? Hal ini harapannya adalah proses ini mampu menyentuh 3 ranah potensi manusia, yaitu ranah akal. Ranah akal manusia kita ajari dengan ilmu pengetahuan tentang takdir, tentang adab kepada orang tua, adab untuk kemudian bersegera menjalankan perintah-perintah orang tua. Kemudian al-jasad, tubuh kita atau jasad anak kita, agar kemudian terpenuhi dengan apa? Dengan tadrib, dengan diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah aruf, kita ajarkan dengan merasakan nilai moral yang kemudian kita ajarkan, nilai adab yang kita ajarkan. Lalu apa saja tipsnya? Baiklah ya bunda, demikian ada beberapa tips yang kemudian kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perintah dan keutamaan ketaatan kepada kedua orang tua. Mengajarkan. Ketika kita mengajarkan, alangkah baiknya ketika kita kemudian mendasarkan apa yang kemudian kita ajarkan ini dari Al-Quran. Jadi kita tanamkan dalam pola pikir anak bahwa ketika anak melakukan sesuatu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hadirkan
ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang. Kemudian tips yang kedua adalah menceritakan kisah-kisah salafus soleh dalam ketaatan kepada kedua orang tua. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil. Yang paling masyhur mungkin kisah tentang Uwais Al-Qarni, di mana ketika sang ibu dari Uwais Al-Qarni ini yang sudah lumpuh, tidak bisa bangun, kemudian dia minta untuk bisa melaksanakan ibadah haji Baitullah. Maka apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor anak sapi, yang kemudian setiap harinya digunakan untuk latihan. Jadi dibuat kandang dari anak sapi itu di atas bukit, sehingga Uwais Al-Qarni memanjat setiap harinya menggendong sapi. Tentunya menjadi hal yang aneh gitu ya, sehingga hal itu ditanyakan oleh masyarakat. Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi naik turun setiap harinya. Ternyata ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh sang anak dalam memenuhi keinginan, perintah dari orang tuanya, untuk kemudian ketika orang tuanya ingin berhaji, orang tuanya Uwais Al-Qarni melatih dirinya untuk bisa menggendong sang ibu ini untuk pergi ke tanah suci. Dan benar, ketika sapi sudah besar, tentunya hal itu sudah kuat, badan Uwais Al-Qarni sudah kuat, maka kemudian diantarkan sampai pergi berhaji dengan digendong. Masya Allah. Hal ini bisa kemudian kita ajar, kita ambilkan kisah-kisah salafus saleh tentang bakti kepada orang tua, tentang ketaatan kepada kedua orang tua. Adapun yang ketiga, tips yang ketiga adalah menjadi teladan dalam mentaati orang tua. Bagi ayah bunda yang kedua orang tuanya masih sugeng, tentunya pemandangan ini akan sering dilihat oleh anak-anak kita, dan ini akan sangat membekas ketika kita mematuhi orang tua kita, ketika kita mematuhi perintah, bersegera untuk kemudian melaksanakan perintah dari orang tua kita. Ini akan dilihat langsung oleh sang anak, dan ini akan memberikan banyak sekali pengaruh. Ini akan memberikan banyak sekali pengaruh terhadap jiwa sang anak dan mengajarkan secara langsung kepada anak bagaimana cara taat kepada kedua orang tua, bagaimana cara untuk kemudian bersegera menjalankan perintah dari orang tua. Tips yang ketiga adalah menjalin hubungan yang dekat dengan anak-anak kita. Kadang anak itu melakukan sesuatu kesalahan bukan karena tidak tahu atau mungkin karena sengaja, karena kita tidak hadir dalam kehidupan anak kita. Kita pulang dengan segala kelelahan kita, kemudian kita sampai rumah membawa capek. Justru ketika anak ingin mengambil perhatian, meminta perhatian dari orang tuanya, malah dimarahi. Tentunya hal ini tidak akan menanamkan kebaikan kepada anak kita. Jika ayah bunda menginginkan kepatuhan dari anak-anak kita, maka jalin hubungan yang erat, jalin hubungan yang akrab, masuk ke dalam dunia anak untuk kemudian memahaminya, kemudian mendalami dunianya sehingga dia mendapatkan rasa cinta dari orang tua. Tips yang berikutnya adalah memberikan nasihat dengan perkataan yang lembut dari dalam hati. Mungkin sebagian orang tua ketika ingin memberikan nasihat melihat anak berbuat salah dengan marah-marah, dengan kekerasan, maka akan lebih indah jika kita memanggil anak kita dengan panggilan yang lembut, panggilan yang indah. Kemudian kita dudukkan anak kita,
kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Anakku, dulu engkau ketika masih kecil dalam kandungan ibu, aku harapkan engkau menjadi anak yang soleh, yang menjadi kebanggaan kepada kita. Berbicara dari hati ke hati kepada anak kita, dalam keadaan baik, dalam keadaan lemah dan kemudian tips berikutnya, berterima kasih dan bersyukur ketika anak kita mentaati kita. Kadang hal yang sepele mungkin kita mengucapkan, terima kasih nak sudah mencuci piring, terima kasih nak sudah menyapu lantai, terima kasih nak sudah melaksanakan apa yang kemudian ayah bunda perintahkan. Tapi ini tentunya akan menjadi apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak kita. Sekali berilah hadiah, atas apa? Atas kepatuhan terhadap apa yang kemudian kita perintahkan. Kemudian tips yang terakhir atau tips yang ketujuh adalah istiqomah dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Inilah yang harus kemudian kita lakukan, istiqomah. Program tadi dari mengajarkan, melatih, kemudian membuat anak merasa bahagia dengan itu. Ketika dia taat kepada orang tuanya, selalu kita lakukan, kita istiqomah, kita ulang. Jika apa yang kita inginkan belum ada dalam diri anak kita, bisa kemudian kita ulangi lagi proses ini, sehingga adab itu bisa kemudian muncul dalam diri anak kita. Demikian ayah bunda, apa yang kemudian kami sampaikan semoga sedikit namun bermanfaat bagi kita semua. Yang berbicara tentunya banyak kesalahan dan masih belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Jika ada kebenaran, maka kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, maka datangnya dari kebodohan dan kejahilian dari yang berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.